Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni. Dalam video ini, saya menjelaskan tentang penanaman konsep pecahan di sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikade Eka Budi Darmayanti, NIM 2011-031004, kelas 3A. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pecahan. Pecahan adalah sebagian dari sesuatu yang utuh. Dalam ilustrasi gambar, bagian yang dimaksud adalah bagian yang biasanya ditandai dengan arsiran. Bagian inilah yang dinamakan pembilang. Adapun bagian yang utuh adalah bagian yang dianggap sebagai satuan dan dinamakan penyebut. Bisa dilihat pada gambar. Yang berwarna abu dinamakan pembilang dan yang berwarna putih dinamakan penyebut. Di mana dalam lingkaran tersebut bilangan pecahannya yaitu 1/4. Selanjutnya, konsep pecahan. Konsep pecahan akan berarti dengan soal cerita yang menggunakan objek-objek nyata, misalnya buah apel, sawo, kue, dan lain sebagainya. Selanjutnya dapat berupa daerah-daerah bangun datar beraturan, misalnya persegi, persegi panjang, atau lingkaran yang akan sangat membantu dalam memperagakan konsep pecahan. Bisa dilihat pada gambar I1. Lingkaran I1 tersebut setengah diarsir, setengah tidak diarsir. Oleh karena itu, pecahan itu 1/2. Selanjutnya, I2. Di mana pada gambar I2, pembilangnya 2 atau yang diarsir 2 dan penyebutnya 4 atau bilangan keseluruhannya 4. Yang ketiga, di mana pada gambar tersebut pembilangnya ada 4 dan penyebutnya ada 8 atau bilangan keseluruhannya. Selanjutnya, ada macam-macam pecahan. Yang pertama itu pecahan biasa, yaitu pecahan dengan pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Contoh 1/4, 2/5, 9/10, dan seterusnya. Yang kedua, ada pecahan murni, yaitu pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat dan berlaku pembilang kurang atau lebih kecil dari penyebut. Contoh 1/6, 3/5, 7/15, dan seterusnya. Yang ketiga, ada pecahan campuran. Pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Contoh 3 1/2, 4 1/2, 5 3/4, dan seterusnya. Yang keempat, pecahan desimal, yaitu pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ditulis dengan tanda koma. Contoh 0,4, 4,6, 9,2, dan seterusnya. Yang kelima, persen atau per 100, yaitu pecahan dengan penyebut 100 dan dilambangkan dengan persen. Contoh 4% artinya 4/100, 38% artinya 38/100, dan seterusnya. 6 per mil atau per 1000, yaitu pecahan dengan penyebut 1000 dan dilambangkan dengan persen 0. Contoh 8% 0 artinya 8/1000. 125% 0 artinya 125/1000, dan seterusnya. Selanjutnya kita mempelajari pecahan senilai. Pecahan-pecahan yang nilainya sama diperoleh dari mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut semula dengan bilangan yang sama selain 0. A per B sama dengan A dikali M per A kali M.
sama dengan A dibagi N per A dibagi N. Dengan M dan N sembarang bilangan bulat selain 0. Pecahan senilai dengan mengalikan bilangan yang sama. Contoh soal, carilah pecahan senilai dari 3/4. Penyelesaian 3/4 dikali 2/2 sama dengan 6/8. 3/4 dikali 3/3 sama dengan 9/12. Jadi pecahan senilai dari 3/4 adalah 6/8 dan 9/12. Selanjutnya, adapun pecahan senilai dengan membagi bilangan yang sama. Contoh soal, sederhanakanlah pecahan dari 6/18. Penyelesaiannya 6/18 dibagi 2/2 sama dengan 3/9. Dan 6/18 dibagi 3/3 sama dengan 2/6. Jadi pecahan dari 6/18 adalah 3/9 dan 2/6. Pemahaman konsep penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, konsep penjumlahan 1/4, di mana merah yaitu 1 dan jumlah keseluruhan dari merah dan biru adalah 4. Maka penyebutnya adalah 4. Begitupun dengan 2/4. Merahnya ada 2 kotak dan jumlah merah dan biru adalah 4. Maka karena penyebutnya itu sudah sama, yaitu 4, bisa dijumlahkan. Apabila penyebutnya tidak sama, harus dengan menyamakan penyebut terlebih dahulu. Jadi 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Yang kedua, ada konsep pengurangan. 5 kotak berwarna kuning dan penyebutnya adalah 8. Jumlah kotak kuning dan kotak ungu. Begitupun 3/8, jumlah kotak hijau yaitu 3 dan jumlah keseluruhannya itu 8 atau penyebutnya adalah 8. Karena penyebutnya itu sama, maka bisa dikurangkan. 5/8 dikurang 3/8 sama dengan 2/8. 2 kotak berwarna kuning dan 8 atau penyebutnya adalah 8 jumlah keseluruhannya. Selanjutnya, pemahaman konsep pembagian dan perkalian pecahan. Yang pertama, konsep pembagian. 2/5 dibagi 3/6 sama dengan 2/5 dikali 6/3. Karena pada konsep pembagian pecahan matematika, 3 yang di atas akan turun ke bawah. Begitupun dengan 6 yang di bawah akan naik ke atas. Karena yang dulunya dibagi akan menjadi kali. Harus dibalikkan. Yang dulunya penyebut jadi pembilang dan pembilang jadi penyebut. Maka menjadi 6/3. Atau 2/5 dibagi 3/6 sama dengan 2/5 dikali 6/3. Maka karena sudah dikalikan menjadi 12/15 sama dengan 4/5. Karena sama dibagi dengan 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4 dan 15 dibagi 3 hasilnya 5. Untuk mencari bilangan lebih sederhana. Selanjutnya ada konsep perkalian, yaitu 1/2 dikali 7/9. Di mana dalam konsep pecahan pada perkalian tinggal mengalikan saja. Maka 1/2 dikali 7/9 sama dengan 1 dikali 7/2 dikali 9. Maka hasilnya 7/18.
Kenapa tidak disederhanakan kembali seperti pembagian di atas? Karena 7 tidak bisa dibagi lagi. Begitupun dengan 18 bisa dibagi, akan tetapi pembilang dan penyebut harus bisa sama-sama dibagi. Karena pada konsepnya, pecahan itu harus pembilang maupun penyebut itu harus sama untuk menyederhanakan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga dalam penyampaian materi yang saya bawakan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam harmoni. Terima kasih.